Sebanyak 2,25 juta remaja di Indonesia itu terkena anxiety atau gangguan kecemasan. Kok bisa sih? Oke guys, video ini cocok banget buat kalian yang pengen jadi guru yang profesional ataupun menjadi orang tua yang baik dan bijaksana, ataupun buat kalian kaum Gen Z yang sering mengalami anxiety ataupun gangguan kecemasan. Karena pada video kali ini aku bakal memberikan tips and trick ataupun membahas kasus-kasus mengenai beberapa perihal yang mungkin cukup bermanfaat untuk kalian simak. So stay tune in my video. Tapi guys, sebelum membahas lanjut mengenai anxiety atau gangguan kecemasan, izinkan aku memperkenalkan diri. Jadi namaku Tanti Rahmawati dan aku dari Prodi PGSD UPI Tasikmalaya. Di sini aku bakal membahas mengenai konsep dasar pendekatan dan teknik bimbingan, dan ini ada korelasinya mengenai anxiety. Oke, stay tune in my video. Nah, jadi dalam psikologi pendidikan dan bimbingan itu terdapat beberapa teknik pendekatan yang tentunya teknik pendekatan ini tuh berpengaruh ke pola pikir dan perilaku peserta didik ataupun anak gitu. Jadi kita sebagai calon guru ataupun sebagai orang dewasa tentunya harus menguasai beberapa teknik pendekatan gitu yang nantinya bertujuan untuk menciptakan generasi-generasi bangsa ataupun anak-anak yang berperilaku positif dan terhindar dari anxiety. Oke guys, jadi di dalam psikologi sendiri itu konsep pendekatan itu terbagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama ada konsep pendekatan krisis. Jadi pendekatan krisis itu simpelnya pendekatan itu dilakukan kalau misalkan ada klien ataupun ada seseorang yang mempunyai masalah dan itu datang ke kita. Nah, yang kedua ada pendekatan remedial. Sesuai dengan namanya, pendekatan remedial itu dilakukan untuk meremed kelemahan yang ada pada klien ataupun pada orang-orang yang bermasalah yang datang ke kita. Jadi dalam pendekatan ini kita tuh berusaha mengupgrade kelemahan yang ada di orang tersebut itu menjadi sebuah potensi gitu, atau kayak at least kekurangannya itu hilang gitu. Yang terakhir ada pendekatan perkembangan. Nah, sesuai dengan namanya, pendekatan perkembangan ini dilakukan untuk menumbuhkan berbagai potensi ataupun keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa dan berbagai experience yang sebelumnya tidak dimiliki oleh siswa ataupun anak. Oke guys, jadi itu merupakan sebuah konsep pendekatan yang ada di psikolog. Nah, sekarang ada konsep pendekatan dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada konsep pendekatan konstruktivis. Jadi sesuai dengan namanya, konstruktivis itu merupakan sebuah proses membangun gitu, membangun kreativitas siswa, pemahaman siswa dan sebagainya. Yang kedua ada pendekatan kolaboratif. Nah, jadi pendekatan kolaboratif merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan oleh siswa yang mana beliau itu bekerja sama ataupun berkolaborasi dengan siswa yang lain. Tiga, ada pendekatan berbasis masalah. Sesuai dengan namanya, pendekatan ini dilakukan untuk problem solving ataupun untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat, ada pendekatan berbasis project. Yang kelima, ada pendekatan kontekstual. Jadi pendekatan ini dilakukan menyesuaikan dengan budaya dan lingkungan sekitar. Misalkan nih, lingkungan di UPI Tasikmalaya ini kan lingkungannya itu cenderung religius. Jadi kayak proses pendekatan dan proses pembelajarannya itu disesuaikan dengan budaya, yaitu budaya-budaya yang religi kayak gitu. Dan itu diterapkan dalam cara berpakaian di UPI Tasikmalaya ataupun dalam proses pembelajaran yang selalu mengutamakan nilai-nilai keagamaan kayak gitu. Dan yang terakhir ada pendekatan berbasis teknologi. Jadi mengingat kecanggihan teknologi yang sangat canggih, kita sebagai calon tenaga pendidik ataupun calon orang tua nih, nanti untuk anak-anak kita entah gen beta atau gen alpha, kita harus bisa menguasai teknologi dan harus bisa menjadikan teknologi sebagai teknik pendekatan yang nantinya akan kita berikan kepada siswa ataupun kepada anak-anak kita nanti. Oke guys, nah itu dia konsep dasar pendekatan yang ada di psikologi dan yang ada pada saat proses pembelajaran, yang tentunya itu bakal berguna banget buat kita kalau misalnya diterapin ke anak-anak ataupun ke peserta didik kita nanti. So guys, sekarang aku bakal membahas mengenai teknik bimbingan. Nah pada dasarnya teknik bimbingan yang biasanya ada di psikologi itu ada dua. Yang pertama ada teknik bimbingan kelompok dan yang kedua ada teknik bimbingan individu. Nah, di dalam teknik bimbingan kelompok sendiri itu ada yang namanya group exercise. Jadi merupakan sebuah teknik bimbingan yang dilakukan secara berkelompok gitu. Dan apa sih tujuan dari bimbingan kelompok ini? Nah, yang pertama tujuannya adalah sebagai sarana untuk mengembangkan diskusi. Nah, sesuai dengan namanya, jadi kan kalau misalnya kita berkelompok, kita kan interaksi kan dengan manusia yang satu dengan yang lainnya gitu. Dan yang kedua, untuk memfokuskan kelompok, jadi biar lebih mengenal dan lebih fokus gitu dengan anggota kelompoknya masing-masing. Dan yang ketiga, ada mengangkat satu fokus. Jadi dengan cara kita berdiskusi dengan satu kelompok itu kita bisa bertukar pikiran dan bisa memfokuskan pada satu objek saja gitu. Dan bisa memfokuskan pada satu objek saja
kayak gitu. Dan yang keempat, ada memberikan informasi-informasi terkait ataupun informasi-informasi terkini yang bisa relevan disampaikan dalam bimbingan kelompok kayak gitu. Dan kapan sih penerapan bimbingan kelompok ini? Nah, jadi penerapan bimbingan kelompok bisa diterapkan saat proses awal, pertengahan, dan akhir pembelajaran. Nah, kenapa aku bilang dibagi ke dalam 3 fase gitu? Karena biasanya pada tahap-tahap awal, peserta didik ini biasanya belum bisa fokus terhadap pembelajaran. Jadi biasanya kita sebagai calon tenaga pendidik gitu ya harus bisa memantik perhatian siswa gitu, entah diberikan dengan ice breaking ataupun dengan hal-hal yang menarik gitu. Dan biasanya pada awal-awal pembelajaran itu siswa fokusnya tuh belum ada di kelas gitu, kalau misalkan dalam ruang lingkup pembelajaran. Jadi kita harus bisa bikin si siswa itu fokus dulu gitu. Nah, yang kedua bisa diterapkan saat pertengahan pembelajaran, dapat dilakukan dengan cara memberikan tes tulis ataupun dengan kuis-kuis yang lain. Dan yang terakhir itu dapat dilakukan dengan cara menyuruh siswa untuk memberikan sebuah kesimpulan. Karena dengan cara siswa memberikan kesimpulan, itu akan mengasah otak mereka untuk berusaha menyimpulkan kembali apa yang telah mereka pelajari gitu. Dan dengan cara tersebut, siswa tentunya bisa mengingat kembali dan akan berusaha menyimpan terkait informasi apa-apa yang telah mereka terima gitu di jam-jam sebelumnya kayak gitu. Nah, dan apa aja sih kira-kira yang bisa dilakukan saat bimbingan kelompok? Yang pertama, kita bisa melakukan jenis latihan menulis. Yang kedua, bisa dilakukan dengan jenis latihan gerak atau movement. Ketiga, bisa dilakukan dengan jenis latihan diet and triad. Yang keempat, bisa dilakukan dengan jenis latihan creative props, yaitu dengan mengasah keterampilan. Yang kelima, dapat dilatih dengan jenis latihan art and crafts, jadi bisa melukis dan menggambar. Dan yang ketujuh, itu bisa dilatih dengan fantasi, lalu dengan bacaan umum, dan dengan experiential, jadi dengan beberapa experience yang tentunya menyenangkan dan belum pernah sebelumnya dipelajari oleh siswa. Hal itu bakal membantu banget buat siswa itu bisa tertarik ke pelajaran ataupun bisa tertarik dengan hal-hal yang akan kita sampaikan gitu. Dan tentunya guys, ini nggak terjadi dalam dunia pembelajaran ya. Konsep-konsep yang tadi aku sebutin itu bisa diterapkan di lingkungan sehari-hari, at least digunakan untuk teknik manipulatif. Oke, setelah tadi ngebahas mengenai jenis-jenis latihan yang bisa dilakukan di teknik bimbingan kelompok, di sini aku bakal ngasih tahu kalian buat jenis-jenis ataupun teknik-teknik yang dilakukan dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu room program. Jadi tekniknya itu dilaksanakan dengan private gitu. Yang kedua, ada dengan karya wisata. Nah, buat kalian yang waktu SMP SMA-nya pernah study tour, itu merupakan salah satu contoh bimbingan kelompok yang tentunya biasa mengasah kreativitas dan juga kolaborasi antar siswa. Dan yang ketiga, dapat dilakukan melalui organisasi siswa, lalu dari sosiodrama, dan juga dari psikodrama, dan juga dari remedial teaching, dan juga dari kegiatan kelompok. Nah, itu merupakan jenis-jenis teknik-teknik yang bisa dilakukan dalam bimbingan kelompok dan tentunya bisa mempererat ataupun menimbulkan sesuatu hal yang positif tentunya, yang nantinya berdampak terhadap setiap individu yang menjadi anggota dari bagian kelompok tersebut. Oke guys, jadi setelah tadi aku membahas mengenai bimbingan kelompok, dan sekarang aku bakal membahas mengenai bimbingan teknik individu. Nah, sesuai dengan namanya, teknik individu ini dilakukan untuk membimbing suatu individu gitu, dan dilaksanakan secara face to face ataupun secara personal antara konselor dan klien. Jadi nggak ada orang lain yang terlibat dalam proses bimbingan ataupun teknik bimbingan ini, kayak gitu. Nah, dan di dalam teknik bimbingan individu ini melibatkan 2 jenis latihan. Yang pertama ada latihan asertif. Latihan asertif ini cocok banget buat kalian yang ngerasa people pleaser dan gak enakan banget untuk orang lain. Jadi latihan asertif ini dilatih untuk kalian ini berani untuk mengiyakan ataupun berani menolak sesuatu gitu. Yang kedua, ada latihan desensitisasi sistematis. Nah, jadi dalam latihan ini si konselor ini fokus untuk menenangkan klien gitu, ataupun guru fokus untuk menenangkan peserta didik yang mempunyai masalah dan dalam keadaan yang tidak tenang gitu. Jadi sesuai dengan teknik latihannya gitu. Nah, jadi pada teknik individu ini cenderung lebih sederhana dibanding dari teknik bimbingan yang kelompok gitu, karena memang hanya menghadapi ya satu orang saja gitu. Nah, kemudian untuk teknik-tekniknya sendiri dalam bimbingan individu ini melibatkan beberapa teknik. Yang pertama ada teknik attending.
kayak sesuai dengan namanya attending atau hadir atau menghampiri. Nah, jadi pada teknik ini konselor ataupun seorang guru gitu ya harus bisa menghampiri klien ataupun siswa yang bermasalah gitu. Jadi kita yang menghampiri mereka gitu agar mereka tidak merasa feeling lonely kayak gitu. Kedua, ada empathy atau empati. Nah, sesuai dengan namanya, sebagai konselor ataupun sebagai seorang guru, kita harus mempunyai rasa empati terhadap klien ataupun terhadap siswa kita yang sedang merasa sedih gitu. Yang ketiga, ada refleksi. Nah, ingat ya, di sini itu refleksi bukan berarti kita merefleksi diri kita sendiri, tapi kita harus bisa lebih menggali informasi lagi mengenai masalah klien gitu. Jadi kita tuh harus bisa menciptakan keterbukaan antara klien kepada kita gitu. Jadi biar kita tuh bisa lebih jernih menangkap apa sih masalah dia, apa sih tujuan dia itu berbicara ataupun apa yang ia dapatkan dari apa yang telah dia katakan kepada kita gitu. Keempat, ada eksplorasi. Nah, ini merupakan sebuah teknik dalam bimbingan individu di mana kita sebagai konselor ataupun sebagai seorang guru harus bisa mengeksplorasi sejauh mana sih titik sentimen si klien gitu. Biasanya kan kalau manusia dalam keadaan sedih atau emosi kan itu sentimennya tinggi ya. Nah, di sini harus dijadikan sebagai sebuah teknik kayak gitu. Lalu ada teknik menjernihkan. Nah, di sini itu bukan menjernihkan dalam hal menjernihkan, membersihkan ya, tapi dalam hal kita harus bisa membuat pikiran klien itu jadi bersih gitu. Jadi terlepas dari dia telah mencurahkan semua isi hatinya, kita harus bisa menjernihkan kembali isi pikirannya biar dia tuh bisa on point, dia tuh bisa lebih jelas gitu mengutarakan masalahnya dan tidak diselingi dengan emosi gitu. Selain itu, kita juga harus bisa menangkap pesan utama dari yang disampaikan oleh si klien. Nah, dan juga kita harus bisa memberikan nasihat. Tapi kalau misalnya tidak diminta, tidak perlu memberikan nasihat, cuman cukup memberikan wejangan-wejangan tipis-tipis gitu. Dan yang terakhir, kita bisa menyimpulkan. Jadi takutnya ada beberapa klien yang memang tidak bisa menyimpulkan terkait dengan apa yang mereka bicarakan. Nah, peran kita di sini sebagai konselor atau sebagai guru harus mampu gitu memberikan kesimpulan kayak ini masalah kamu nih, ini nih gitu. Atau juga kayak solusinya tuh kayak gini nih gitu. Nah, kayak gitu. So guys, itu dia mengenai teknik bimbingan dan konsep dasar pendekatan yang biasanya ada di ranah psikologi dan juga di ranah bimbingan dan konseling. Nah, oke, tadi kan di awal ngebahas mengenai anxiety gitu kan, dan kenapa tiba-tiba ngebahas ke konsep dasar pendekatan ataupun ke teknik bimbingan. Oke, tiba pada saatnya kita akan membahas mengenai apa korelasi antara materi yang aku sampaikan tadi dengan si anxiety ini gitu. Nah, jadi anxiety ini kan merupakan sebuah gangguan kecemasan yang memang di Indonesia ini banyak digandrungi oleh kalangan anak-anak hingga remaja. Nah, kok bisa sih anak-anak, berarti Gen Z dan Gen Alpha gitu ya, banyak menggandrungi gitu gangguan mental dari gangguan kecemasan ini. Nah, ini bisa disebabkan setelah diusut nih, setelah dianalisis, salah satu faktor terbesarnya itu adalah dari masa kecil yang kurang bahagia. Nah, secara ilmiahnya ini dinamakan sebagai ACE atau Adverse Childhood Experience. Nah, jadi ini merupakan sebuah kondisi di mana anak ketika masa kecilnya ini menerima sebuah perilaku negatif yang bisa memunculkan rasa trauma kayak gitu. Nah, maka dari itu, kenapa aku menyampaikan konsep dasar pendekatan dan teknik bimbingan kepada teman-teman semua, supaya kita tuh bisa lebih mengetahui gitu konsep dasar pendekatan dan teknik bimbingan yang layak disampaikan kepada anak dan yang layak disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan zamannya kayak gitu, untuk mencegah terjadinya rasa-rasa traumatis pada anak ataupun pada siswa. Karena kebanyakan anak-anak yang menderita ketika masa kecilnya itu mereka akan sulit untuk berkembang, dan itulah alasan kenapa remaja-remaja yang sekarang mungkin nolep atau gak punya teman dan sering mengasingkan diri dari sosial ataupun dengan orang yang susah percaya diri untuk sekadar berbicara di depan kamera ataupun untuk sekadar presentasi di depan kelas itu merasa tidak percaya diri. Nah, itu bisa saja mereka mempunyai rasa-rasa traumatis ketika masa kecil kayak gitu. Oke, disinggung mengenai anxiety gitu. Nah, anxiety ini kan merupakan sebuah gangguan kecemasan yang berlebihan. Kayak misalkan kita itu mau UAS misalkan, atau kayak mau menghadapi sesuatu hal yang besar. Nah, kita tuh kayak panik berlebihan dari hamil seminggu misalkan, atau dari hamil sebulan gitu. Nah, ini merupakan sebuah gangguan kecemasan ataupun dari anxiety gitu. Nah, apakah anxiety bisa disembuhkan atau apakah rasa trauma bisa disembuhkan? Jawabannya bisa.
tapi itu nggak total dan nggak instan. Perlu kan sebuah teknik-teknik khusus, bahkan diperlukan sebuah mentor gitu kan, atau seorang tutor, biar kita tuh bisa mengatasi masalah mental itu, dan agar tidak berkepanjangan menjadi masalah-masalah kejiwaan yang lebih serius kayak gitu. So buat teman-teman yang mungkin sekarang mengalami anxiety ataupun sedang mengalami gangguan-gangguan mental health lainnya, semoga bisa disembuhkan dan semoga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, seperti sebelum terkena dengan penyakit mental health ataupun mental health isu-isu lainnya. So guys, buat kalian harus bisa menerapkan cara mendidik anak ataupun cara mendidik peserta didik yang baik sesuai dengan zamannya. Jadi jangan sampai mereka mengalami rasa-rasa traumatis yang dikhawatirkannya nanti akan terbawa ketika mereka sampai menuju masa pendewasaan gitu, karena itu akan sulit disembuhkan. Dan mengenai teknik bimbingan sendiri, mana sih teknik yang lebih baik antara teknik bimbingan individu dan teknik bimbingan kelompok? Sebetulnya itu nggak ada yang lebih baik, semuanya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya masing-masing. Kalau misalkan ada yang bermasalah secara personal, berarti lebih baik dilakukan penanganan dengan individual. Kalau misalkan ada yang bermasalah sosial misalkan, atau orang-orang yang anti berbicara di depan umum ataupun yang insecurities gitu kan, itu bisa dilakukan dengan teknik bimbingan kelompok kayak gitu. Jadi dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, itu pemaparan sedikit mengenai konsep dasar pendekatan dan teknik bimbingan dan korelasinya dengan masalah-masalah mental health yang sering digandrungi oleh para remaja ataupun gen-gen alpha pada saat ini gitu. Semoga teman-teman semua terhindar dari anxiety dan bisa mengatasi anxiety itu sendiri, dan semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan see you.